Shalom. Saat ini kita kembali akan mempersiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon kemurahan Tuhan atas kami. Untuk kebenaran firman-Mu akan kami dengarkan bersama, supaya kebenaran firman-Mu ini membukakan sesuatu yang baru untuk kami, untuk kami boleh lebih mengerti akan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan buat kami, dan berkat Tuhan hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ada satu kata yang tidak mungkin lepas. Yang ada banyak orang berkata bahwa itu adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Apakah itu? Doa. Kita akan melihat sesuatu yang sederhana malam hari ini, tapi memiliki makna yang sangat dalam ketika kita mengerti bagaimana cara untuk berdoa yang berkenan di hadapan Allah. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin kita setiap saat berdoa, setiap hari berdoa, mungkin kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan berseru kepada Dia, bahkan mungkin dengan mencucurkan air mata. Tapi hari ini kita akan melihat apakah yang sudah kita lakukan itu berkenan di hadapan Allah, atau sebaliknya, sehingga apa yang kita lakukan, doa yang kita naikkan boleh menjadi sesuatu yang berarti, boleh diperkenan oleh Allah, dan kita mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat sebuah contoh ketika ada umat Tuhan yang berdoa kepada Allah. Kita akan membaca dalam kitab Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kitab Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saya baca demikian bunyi firman Allah. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menore-nore karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Saya akan coba membaca dalam terjemahan Alkitab yang lainnya, untuk kita bisa lebih mengerti dan lebih memahami sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, demikian bunyi firman Allah. Mereka tidak sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Kalau mereka berdoa, mereka menghempaskan diri ke tempat tidur dan meratap seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepadaku. Apabila mereka berdoa untuk minta gandum dan anggur, mereka melukai diri mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah dewa. Mereka sungguh-sungguh melawan aku. Dalam terjemahan lama, Hosea pasal 7 ayat 14, tiada pernah mereka itu berseru kepadaku dengan hatinya apabila mereka itu menangis pada tempat tidurnya, melainkan mereka itu meraung sebab gandum dan air anggur baharu, tetapi tiada diindahkannya aku. Satu lagi, terjemahan dalam bahasa Jawa. Enggone ndendonga marang aku ora kanthi ikhlasing atine. Padha sumengkem ing lemak lan padha nangis gero-gero kaya carane wong kafir. Yen ndendonga nyuwun gandum lan anggur, padha natoni awake dhewe kaya wong kafir. Semono enggone nglawan marang aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan berkata, contoh umat yang berseru kepada Allah. Perhatikan kata Hosea 7:14 tadi, seruan mereka. Jadi umatnya berdoa, bukan sekadar berdoa. Firman Allah mencatat berseru. Bahkan tadi kalau saudara mendengarkan saya membaca dalam bahasa Jawa, dikatakan mereka berdoa ndendonga marang aku, podo sumengkem ing lemalan, podo nangis gero-gero. Saudara perhatikan ya. Orang bisa nangis gero-gero. Kalau ada orang berdoa sambil menangis, kita berkata, oh dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa mungkin dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Tetapi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah melakukan itu. Mereka menangis, mereka berseru kepada Allah. Tetapi Tuhan berkata, mereka berseru tidak keluar dari hatinya, dan mereka memberontak terhadap aku. Tuhan tidak suka dengan
seruan umatnya saat itu. Dia tidak suka dengan air mata umatnya saat itu. Bukankah sebuah kebalikan ketika dalam kitab Mazmur dikatakan, segala air matamu kutampung dalam kirbatmu. Tuhan memperhitungkan setiap tetesan air mata kita. Tetapi dalam Hosea tadi kita membaca, berkata mereka nangis gero-gero, menangis dengan keras, tetapi tidak ada artinya di hadapan Allah. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita mau selidiki kenapa ini bisa terjadi. Dan jangan sampai itu terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Supaya setiap kita berdoa, biarlah doa itu boleh menyenangkan hati Allah. Doa itu boleh berkenan di hadapan Allah. Dan doa kita nggak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan dalam Hosea pasal 7 ayat 14 yang akan kita perlihat. Kita akan melihat dengan seksama. Saya ulangi membaca, seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur. Perhatikan ya, ditekankan dalam semua terjemahan selalu ada dua kata ini. Mereka berdoa, mereka berseru, mereka menangis hanya karena gandum dan anggur. Apa arti gandum dan anggur yang saat itu dipergumulkan oleh mereka? Gandum tentunya kita tahu berhubungan dengan kebutuhan hidup kita, kebutuhan jasmani kita. Untuk kita bisa hidup kita perlu gandum. Kalau dalam bahasa Indonesia kita perlu beras, kita perlu nasi, atau kita perlu yang lainnya untuk melanjutkan kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah anggur. Anggur itu menggambarkan kesukaan, kesenangan, kebahagiaan yang ingin kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Saudara, tidak salah ketika kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Tuhan supaya gandum dan anggur kita dipenuhi oleh Allah, supaya kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan, supaya kita bisa bersuka cita, kita bisa bersenang-senang, kita mengalami kesukaan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat, bukan doa yang hanya isinya hanya ini saja. Umat tadi yang tidak berkenan kepada firman Allah berkata, mereka menangis, mereka berseru, mereka berdoa kepada Tuhan hanya untuk gandum dan air. Anggur, air anggur, gandum dan air anggur. Sudah dikasih Tuhan, kita belajar satu kebenaran. Apa yang harus kita naikkan ketika kita berdoa di hadapan Allah? Salah satu contoh konkret yang perlu kita pelajari ketika kita berdoa, ingatlah akan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Doa apa Bapak Ibu? Ya, doa Bapa kami. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu, saya tidak akan menjabarkan tentang doa Bapa kami karena akan membuat waktu yang sangat panjang. Tapi kita akan melihat sekilas, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, berdoa berkenan kepada Allah, kita harus memiliki konsep seperti sama yang diajarkan Yesus. Dalam doa Bapa kami yang pertama, firman Allah berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara perhatikan, saya coba bacakan ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, memang ada sepenggal kalimat yang berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini gandum. Ini perlu kita serukan di hadapan Allah. Dan kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Dia akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Jangan pernah khawatir. Tetapi Tuhan tidak suka kalau doa kita kepada Tuhan hanya fokus pada satu hal ini saja, atau dua hal. Hanya pada gandum dan anggur, hanya pada kebutuhan jasmani kita dan kesenangan kita sendiri. Tuhan mau ketika kita berdoa kepada Allah, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan.
seperti Yesus ajarkan, Bapa kami yang ada di surga. Satu jalinan hubungan yang baik antara seorang anak dengan Bapa yang baik, yang memperhatikan. Jadi bukan kita hanya meminta, memaksa untuk makanan kita atau untuk kesenangan kita, tapi terlebih dahulu kita menyukakan hati Bapa kita, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Bahkan firman Allah menceritakan, mengatakan dalam doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, di bumi seperti di sorga. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang rindu doanya berkenan di hadapan Allah, mari kita memanjatkan doa, di mana biar apa yang kita minta, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Baru kita minta, berikan pada kami makanan kami yang secukupnya. Tidak sampai di situ, firman Tuhan berkata dalam Matius tadi, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Jadi doa yang berkenan di hadapan Allah adalah doa yang menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, yang mempersilahkan Allah mengoreksi segala dosa dan kelemahan kita, meminta pengampunan dari Allah setiap dosa yang kita kerjakan, mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sekali kemudian kita merasa tidak enak buat kita, tapi ketika kehendak Allah kita percaya, itu yang terbaik akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita akan berkata, jauhkan kami dari cobaan, supaya jalan hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa doa tidak berkenan tadi? Walaupun nangis kero-kero, firman Allah berkata, karena dikatakan mereka menangis hanya untuk gandum dan anggur. Hari ini kita yang tahu firman Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku perlu Engkau mencukupkan kebutuhanku. Tapi ketika aku berdoa, aku tidak mau hanya menuntut hal ini di hadapan-Mu, tapi terlebih dahulu aku mau menyenangkan hati-Mu. Ada hubungan pribadi yang baik antara kita dengan Bapa kita. Dan ketika itu terjadi, kita akan melihat Bapa kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena firman Allah berkata, apakah ada seorang bapa yang kalau anaknya minta roti dia memberi batu? Atau seorang bapak yang ketika anaknya meminta ikan dia memberi kalajengking? Firman Allah berkata, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi ketika kita punya hubungan pribadi, kita bangun dulu hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengandalkan Dia, kita menghormati Dia, kita melayani Dia sebagai Bapa yang kekal dan ajaib dalam hidup kita. Bapa di sorga mengerti apa yang sedang kita perlukan. Jadi hari ini, mari saudara, ketika kita mau doa kita naik menjadi dupa yang harum di hadapan Allah, menyenangkan hati Allah, mendapat jawaban yang tepat. Bahkan firman Allah berkata, ketika kita meneteskan air mata, maka air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan. Allah memperhatikan itu. Ketika kita berdoa, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, bukan hanya untuk gandum dan anggur, tetapi untuk hal yang lain, untuk hubungan pribadi dengan Allah, mengakui kehendak Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kita. Dan yakinlah hari ini, setiap doa yang kita panjatkan, Allah mengerti dan Allah mampu untuk menolong kita. Dia mau, Dia mampu dan sanggup untuk menolong setiap doa kita. Satu ayat terakhir, mari kita membaca di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam bahasa Indonesia masa kini, dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya. Sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. Dalam bahasa Jawa, utawa kowe uga padha ndendonga nanging padha ora oleh apa-apa. Amarga anggonmu ndendonga iku kleru. Jalaran apa kang kok suwun iku bakal kok entekake kanggo ngumbar hawa nafsumu. Perhatikan, ada orang berdoa tapi dia tidak mendapat apa-apa karena ia salah berdoa. Hari ini saya percaya doa saya, doa saudara
akan menjadi doa yang berkenan di hadapan Allah. Karena kita tidak salah di dalam berdoa. Karena kita tahu apa yang kita doakan bukan hanya untuk memuaskan nafsu kita, bukan hanya melulu untuk gandum dan anggur, tapi untuk kemuliaan nama Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membuat nama Allah dipermuliakan, dan ada banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Malam hari ini, apa pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara? Mari kita datang kepada Allah. Kita mohon pengampunan. Kita jalin hubungan pribadi yang indah dulu dengan Allah. Kita meminta kehendak Tuhan terjadi. Bukan menuntut, tapi seperti seorang anak yang meminta kepada bapaknya. Kita meminta bukan hanya gandum dan air, tapi kita meminta yang lebih baik daripada itu. Biar kehendak Allah, rencana Allah yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan melihat setiap tetesan air mata kita, dia tampung di kirbat Allah. Bukan seperti dalam kitab Hosea, nangis keruh-keruh, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi saya percaya hari ini, beban pergumulan saudara, setelah saudara dengarkan firman Allah ini, saya rindu saudara berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mengubah cara doa kita kalau doa kita salah. Biarlah apa yang kita minta, yang kita doakan, tujuannya adalah untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kalau kau bergumul buat anakmu, kau bergumul buat suami, buat istri, atau buat pekerjaanmu, mari kita berkata, Tuhan, kami rindu Kau dengar jawaban doa kami. Engkau menjamah anak kami, menjamah suami, menjamah istri, menjamah bisnis, atau menjamah apapun juga, menjamah kesehatan kami. Karena ketika itu terjadi, ada mujizat, bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Tidak berhenti hanya untuk kesenangan pribadi kita, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang untuk memuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu lewat doa-doa kami, hubungan kami pribadi dengan Allah, komunikasi kami yang baik dengan Tuhan, pembicaraan yang baik dengan Allah, seperti seorang anak kepada bapaknya. Bukan cuma menuntut gandum dan anggur, tapi kami mau Tuhan, apa yang kami perbuat, apa yang kami dapatkan, apa yang kami peroleh, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga setiap seruan doa kami, bahkan tetesan air mata kami, Engkau mendengar dan memperhitungkannya dengan baik. Mari memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Allah ini. Kami percaya hari ini Tuhan dengar setiap seruan doa kami. Terima kasih Bapa di surga, kuasa Tuhan dalam hidup kami, dan berkat Allah mengalir dengan limpah atas setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.